Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Are you today in a good mood? Feeling hungry? Yeah, before we study, before we are going to study, let's pray based on your belief. Pray begin. Today we are going to on material. What material we have discussed before in the previous meeting? Materi apa yang kita bahas sebelumnya? Masih ingat? Nah, sekarang kita akan bahas pronoun, yaitu noun itu kata benda. Kira-kira ada yang tahu what is pronoun? Kata apa? Kata benda noun. Kalau pronoun, hampir mirip tulisannya, cuma ini depannya ada pro ya. Bukan kata sifat kata ganti. Misal apa sih kata ganti? Ada yang tahu kata ganti? For example, she, okay, we, okay, they, I, you. Nah, itu kan pronoun ya, biasanya kan ganti ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk di sini saya minta kalian nebak kira-kira who am I ya. Oke ya, sekarang kalian coba nebak. Nah, ketika kita membahas pronoun alias kata ganti, pasti selalu dilihat dengan yang namanya subjek ya, subjek. Nah, pasti ini juga dengan yang namanya profession ya. Pronoun sama noun itu sangat berkaitan ya, hampir berkaitan. Kata-kata, misal kalau noun kemarin kan bisa mengacu ke benda mati atau benda hidup ya, bisa mengacu ke person, animal, things, sesuatu yang abstrak, mengacu ke tempat di mana noun itu bisa menjadi pronoun. Noun itu bisa menjadi bagian dari kata ganti itu sendiri ya. Nah, sekarang kalian tebak who am I, siapa saya ya. Kita tebak profesi yang kaitan sama orang kan, person. Karena profesi itu kan berkat kepada orang. Nah, sekarang coba guess the profession based on clues ya. Jadi saya akan berikan clue-nya, kalian tebak itu apa ya, ini ya. Misal who am I? Oke, apakah harus selalu tahu atau tidak? Tetapi ada beberapa clue ya. Oke, who am I? Oke,
kira-kira apa? Siapa? Emang? Rider atau Nah, nah ini. Di depan judge, nggak mungkin dia judge apa kira-kira?
misal mungkin dia laki-laki, dia perempuan, kamu bisa, saya, kita. Nah, terus mereka, misal ketika saya menuju hewan, dia jadinya itu kan, itu benda. Ketika saya menuju ke benda mati, kursi, meja, maka itu juga jadi itu. Ketika saya menuju kelas juga jadinya itu. Jadi pasti selalu kaitan dengan noun. Nah, misal seperti ini, saya, you itu kamu itu bisa kamu satu orang atau kalian, kamu yang banyak orang, maka kamu. Nah, they itu mereka, we itu kita atau kami. Ketika kamu dan aku jadinya kita. Jadi ketika ada orang kedua itu kamu dan saya, atau orang ketiga dia atau mereka dan saya, itu jadinya kami atau kita. Terus mereka itu tidak selalu mengacu ke mereka yang orang, tetapi mereka yang benda atau mereka hewan. Jadi they itu luas, ya. Jadi tidak selalu they itu people, they itu students, tetapi bisa juga ke benda yang banyak. Ya, for example katakanlah ketika pohon-pohon trees, misalnya tree itu kan pohon, ketika pohonnya banyak trees, maka saya bisa bilangnya mereka. Misalnya ketika ada kumpulan hewan, misal cats, banyak kucing, maka juga bisa jadi they. Kalau cat satu orang dia jadinya it, tetapi ketika kucingnya banyak dia bisa digantikan dengan kata they. Jadi luas. Terus she itu dia perempuan itu bisa juga mengacu ke nama orang yang dia pasti perempuan, ya, bisa mengacu ke sesuatu yang gendernya pasti perempuan. Nah, bisa kata-kata mom, mother, sister, grandma, woman, girl, dan sebagainya, yang pasti identitasnya adalah perempuan. Ya, tidak selalu nama orang perempuan, tapi seseorang yang dia gendernya pasti perempuan. Kalau gini tidak luas, itu tidak selalu bawa nama orang yang laki-laki, bisa sesuatu yang dia digenderkan dengan laki-laki, ya. Misal father, terus grandpa, bisa, ya, brother, son, man, boy, dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Terus it itu bisa mengacu ke benda atau hewan yang jumlahnya tunggal, ya, yang benda atau hewan, bukan orang. Ketika orang jumlahnya tunggal, maka dia kalau nggak ya he. Tetapi kalau dia benda atau hewan, misal kursi, kata gantinya it, classroom, sekolah dia, misal hair, kata gantinya it, ya. Tetapi kalau benda atau hewan ini jumlahnya banyak, dia kata gantinya he. Jadi ayuidation itu tidak sesimpel just aku, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, itu benda atau hewan, tetapi dia bisa meluas, ya, tergantung kata-kata subjek atau yang ingin kita tuju. Nah, kita ke paling dasar dulu ketika kita membahas pronoun, alias bisa disebut juga dengan yang namanya subjek. Nah, pada dasarnya itu gini, kalimat itu minimkan dia ada subjek, ada predikat, minimal. Ketika ada subjek, predikat, objek, oke. Ketika subjek, predikat, objek, keterangan juga oke. Akan lebih lengkap, lebih oke, ya. Asalkan ketika ada subjek, ada verb intinya itu. Bisa, tadi saya bilang yang bisa menjadi subjek adalah ayuide, he, ya, ya, ayuide, he. Nanti bisa kita di slide-nya. Nanti biasanya searching aja nanti Kirana Fitria, nanti biasanya di live dia akan muncul, ya. Soalnya materi kita harus lanjut, ya, jadi saya nggak perlu materi sebelumnya. Nah, ya, misal subjek itu ayuide, he, satu kuasanya, saya itu subjek semua
Yuk, belakang bisa maju, nggak apa-apa. Yang belakang maju nggak apa-apa yuk. Nah, silakan. Bisa lagi ya, subjek tadi bisa alumide, CBE dan gambarannya. Terus kalau form dari kata kerja ya, intinya pada dasarnya itu ya kata kerja atau form atau predikat belakang utama. Alumni dan sudah beranjak. Terus kalau form berarti kata kerja ya, tapi mungkin tentang form lebih detail ya, karena kalau pronoun itu pasti terkait dengan form ya, kata kerja. Nah, terus kalau pada dasarnya dalam kalimat ya, nah kalau ini kalian bisa paham nanti insya Allah gampang tenses ya. Nah jadi kalimat itu kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya pola verbal sama nah pola verbal itu kalimat yang bentuknya predikat adalah kata kerja. Kata kerja misal ketika saya bilang saya belajar bahasa Inggris, I study English, saya belajar bahasa Inggris. Jelas ada subjek, ada predikat, ada pronoun, ada predikat, ada subjek, ada predikat. Kamu makan sebuah apel, you eat an apple. Murid-murid mengerjakan tes, the students do the test. Kita duduk di atas kursi, sit on the chair dan sebagainya. Jadi jelas ada subjek, ada predikat. Kata kerjanya jelas, memang ada yang namanya kata kerja. Kita belajar di study, saya mengajar, I teach, kan seperti itu ya. Itu kalau pola verbal. Jadi kata kerjanya itu benar-benar ada. Terus kalau yang ini pola nominal ya, kita secara dasar dulu ya, tapi nanti saya akan rinci. Nah, terus yang pola kedua adalah pola nominal. Kata kerja itu dia tidak berbentuk form seperti tadi pernah kita bahas. Tadi kan jelas ada kata kerja ya, saya belajar, saya mengajar, saya makan, kita duduk dan sebagainya, itu jelas kata kerja. Kalau pola nominal, kata kerjanya itu berbentuk to be. Mungkin kalau masih ingat to be present is and are, to be past tense was dan were. Kira-kira masih ingat nggak ya siapa subjek atau pronoun yang memakai is? She, he, satu lagi it. Siapa yang pakai F? I. Kalau yang pakai A, you, they, satu lagi be. Terus kalau tuh-nya kita ke past tense atau maka hanya ada dua was dan were ya. Bukan was nanti cuci, was. Bukan where itu
student, tapi I am a student. Jadi kalau dalam versi bahasa Indonesia, ketika dia tidak ada kata kerja, jelas kayak tadi saya belajar, saya mengajar, saya hidup, maka kita munculkan kata kerja bentuknya to be, tergantung kita main di apa. Saya pakai bahasa aja yang paling familiar ya. Kita akan bahasa attention. Nah, maka bukan I a student tapi I am a student. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu subjek alias pronoun, and itu adalah verb. Kalau dalam bahasa Inggris to be itu kata kerja. Nah, tapi dia nggak bisa diartikan. Tidak selalu bisa diartikan adalah. Tidak selalu. Maka susunannya subjek, predikat. Setelahnya bebas terserah kita. Yang penting hanya subjek. Yang terdiri dari pronoun atau noun agar predikat selesai. Dalam bahasa Inggris bahasa next past tense kita akan belajar cara menyusun paragraf. Dimana kita menulis sebuah kata dan nominal. Misal saya seorang guru, bukan I a teacher tetapi I am a teacher. Kamu seorang guru, bukan you a teacher tetapi you are a teacher. Aku bahagia, misal bukan I happy. I di sini subjek alias pronoun. Bahagia bukan kata kerja, dia kata sifat ya. Maka bukan I happy tetapi I am happy. Aku lapar, bukan I hungry tetapi I am hungry. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kayak gitu, kalau bahasa Inggris nggak bisa. I hungry nggak bisa. Subjek ini bukan nggak bisa. Subjek ini sama aku harus jejeran. Jadi ketika subjek itu di roda depan, kata kerja itu roda belakang, itu harus sinkron. Kita teman, bukan be friends tetapi we are friends. Kita teman dekat, bukan be best friend tetapi we are best friend. Jadi kalau kalian pernah mendengar, bukan be best friend tapi we are best friends. Kita pasangan, bukan be couple tapi we are couple. Kita keluarga, we are family. Kalau misal tadi saya seorang guru, I am a teacher. Kalau misal saya tuliskan ini, saya seorang guru. Nah, saya seorang guru, I am a teacher. Kalau saya bekerja sebagai guru, di sini ada jelas kata bekerja, maka kita pakai kata kerja I work as a teacher. Meskipun secara makna sebenarnya hampir sama. Ya. Jadi ketika ada kata kerja, ya sudah pakai pola verbal, subjek ya kata kerja. Tapi ketika dia mulai nominal nggak ada kata kerja, munculkan kata kerja bentuk tinggal kita mainkan sesuatu present atau past. Nah, dasarnya itu. Next kita bahas dari saat ini. Sama halnya ketika saya bilang saya dari Solo, bukan I from Solo, tetapi I am from Solo. Kemarin pas perkenalan, I am from Solo. Di sini saya dari Solo, nggak ada kata kerja. Tapi ada subjek, ada pronoun, maka kita memberikan kalau misal saya datang dari Solo, jelas ada kata datang kan? Maka kita nggak pakai to be, tapi pakai kata kerja normal. I come from Solo. Kayak saya bilang, nah kemarinnya pas perkenalan bisa pakai I am from atau I come from. Nah, ini maksudnya itu yang satu kurang verbal, satu kurang nominal. Nah, baru kita kata ganti. Tadi kan merujuk ke benda, bisa jadi subjek. Luas kali, ide luas dan segala penjabarannya. Nah, kita akan bahas ini. Bagaimana kita akan menggunakan pola subjek, objek, dan sebagainya sama posesif pronoun. Kita akan bahas tentang interaksi. Nah, kalau tadi ide itu fungsinya ada apa tadi? Dia bisa fungsinya sebagai subjek. Ya, misalnya ketika dia fungsinya sebagai subjek, maka nah, ketika dia fungsinya sebagai subjek, maka dia harus diletakkan paling depan sebelum kata
bisa sebagai subjek dari barusan kita bilang. Jadi dia letaknya mesti paling depan. Ya, bisa katakanlah I have breakfast every morning. Saya sarapan pagi hari. You play football. My brother plays a fool. My brother refers to ya. What is pronoun? Refers to my brother he. Kalau my sister she. Kalau misal we go to the park every Sunday. They study English at school. I watch movies. You sing beautifully. The chef. Nah, kira-kira the chef kira-kira bisa refers to the chef. Itu untuk benda sama hewan the chef. Dia bisa he, bisa she. Jadi ada sesuatu yang dia masih general kayak the students atau the student. A student dia bisa he, bisa she. A teacher bisa she atau dia belum spesifik. Nah, jadi bisa he, bisa she. Bukan berarti chef itu selalu binis kan, kalau koki selalu cowok. Ya bukan prinsip gitu, cuma dia bisa she, bisa she. Tergantung nanti. Nah, nama orangnya apa ya? My father kira-kira refers to he. My sister she. Ya. Jadi dia selalu letaknya di belakang. Nah, kan tadi saya bilang ya, we enjoy, we try to, I like you help. Ini kan jelas dia fungsinya memang ada di depan. Terus kayak tadi saya bilang, I am a student, you are a teacher. Maka ya di sini I, you. Terus the man refers to he, the woman she. Nah, the girl she, the boy he. Nah, jadi ini pasti selalu letaknya di depan. Nah, maksudnya dia fungsinya sebagai subjek, bisa diletakkan sebelum kata kerja yang tadi, bisa diletakkan sebelum yang SMA atau usul. Nah, itulah yang namanya subjek pronoun. Jadi dia letaknya mesti paling depan. Nah, jadi tinggal kita katakanlah tambahkan verb di belakangnya saja. Nanti sudah otomatis dia fungsinya sebagai subjek pronoun. Nah, terus ini dikasih dikit. Jadi kalau misal kalian itu ada misal tulis atau misal nanti pengarang bisa teman-temanku dan aku dan teman-teman ya. Nanti untuk penulisannya I itu biasanya selalu di belakang, bukan I and my friends. Nah, ini kaitan sama kita diucapkan itu kayak kurang mantap. My friends and I. Atau misal I bukan I and my family, tapi my family and I. Biasanya gitu. And I itu biasanya dibacanya and I. Jadi kayak dalam pronunciation itu kayak ketika kata itu satu vokal satu konsonan atau satu konsonan satu vokal itu biasanya digabung. Nah, namanya apa ya? Itu kalau di pronunciation. Nanti next kalau ada conversation saya ajari basic banget. Jadi artinya nggak masalah, tetapi cuma untuk penyebutannya bukan I and tapi you and I. Nah, mungkin pernah kalian dengerin lagu yang and I itu jadinya and I, ya lagunya Whitney ya. Nah, kan and I ya, bukan I and. Nah, seperti itu. Nggak usah dilanjut ya. Seperti itu ya, bukan I and tapi you and I. My family and I, my friends and I itu apa? Terus kita akan coba langsung soal ya. Nah, latihan soal subjek pronoun. Nomor 1. 2. Nah, John dan saya sama dengan ya ketika ada dan saya itu jadi kita. 3. Miss itu kan bisa sih karena fisiknya perempuan, nggak masalah, bukan masalah jenis kelamin hewan, tapi dia tetap hewan, tetap gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
ada IT namanya it. Berarti hampir mirip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meskipun dia kucing, kalau jumlahnya banyak dia tetap D. Ya, si kalau gigi tunggal, bulan apa 2 orang ya. Oke ya. Meskipun kadang kucing banyak kayak manusia ya, tapi ya tetap dia D. 2, 3, 4, 5, 6. Detiknya bisa sih bisa dia, tergantung kalau kita nulisnya nama orang laki-laki atau perempuan. 7 my parents, 8, 9 my friends and die. 1 2 subjek kan bos ya, jadi saya nggak selalu pakai IBDC, saya bisa pakai perluasannya. Saya itu udah sama masih kan 2 also the child anak tunggal nah the child. Kalau jamaknya apa otomatis children. Nah apa otomatis iya. Nah 3 tunggal aja jamak ini. Yakin pakai elo. 4 gemas. Tunggalnya apa? Mouse. Ya, 5 the books. 6 7 8 9 10. Nah, jadi subjek itu tidak bisa tunggal jamak maksudnya ya. Nah, soal ambisinya kayak gitu ya, nanti tinggal pilih. Pilihannya paling sekata teman. Terus objek berenang. Yang namanya objek itu apa sih? Sesuatu yang kita kenai. Objek. Objeknya apa? Pasti sesuatu yang kita kenai kan. Nah, kalau berenang, kalau subjek pasti selalu letaknya di depan. Kalau objek selalu letaknya di belakang. Di belakang apa? Di belakang kata kerja. Terutama yang verbal ya, terutama verbal. Misal kayak gini, subjek itu are you reading it ya. Terus objek itu sesuatu yang dikenali, biasanya letaknya setelah kata kerja. Jelas kata kerja ya, bukan lebih, tapi memang benar verb kata kerja. Nah, I di sini akan berubah jadi me or my. Kalau you kamu satu dia tetap you. Kalau he jadi he. She jadi her atau her. Kalau it dia tetap ya, bukan it ya. We jadi as. Ini as, tulisannya us to as ya, bukan use, bukan s. As. You kamu kalian banyak, maka dia tetap you sama. They jadi the. Kalau bahasa Inggris, kalau TH itu kayak apa ya? Dal. Kayak D. Kayak sedih. Bukan tok. TH itu gak jadi kayak tok, tapi kayak dal. Nah, kalau S kemarin jadinya shin kan. Nah, maka aku seperti ini. Jadi bisa nggak subjek, verb, objek sama-sama pronoun? Bisa kata I love you. Nah, itu polanya subjek, predicate, objek. Objek itu nggak selalu benda, orang bisa. I love you, but you love me. Ini contoh ya. I love you
di luar musik gitu ya, musik lagu pakainya listen. Dan itu dia lebih dalam kan. I love you, you love me, I see you, you have me, kau membantuku, I have you. They call us, mereka manggil kita. Nah, the woman loves game, the man loves girl ya. You watch TV atau you watch TV. Nah, kayak kata si sama words. Nah, kata gini, kalau dalam bahasa Inggris itu gini. Bahasa Inggrisnya banyak, artinya satu itu banyak. Atau artinya banyak, bahasa Inggrisnya satu itu banyak juga. Jadi kayak bisa, kayak kata si words kan mendengarkan sama dengan mendengar apa ya, lihat ya. Kalau si just I see, oh ya aku lihat kalian just I see. Tapi kalau watch itu melihat lebih ke TV, nonton TV. Pasti I watch a movie, I watch television. Gak ada I see TV, I see a movie ya. Meskipun sama-sama melihat. Kalau lu melihat tapi lebih dekat, look at me, kata aku melihat tapi secara dekat. Jadi kalau nonton TV gak bisa I see a TV, I look at TV gak bisa. Nah, jadi sama-sama menonton konteksnya beda. Bahasa Inggris beda. Kalau TV, bioskop, film pakainya watch. See ya just I see, singkat. Kalau look lebih melihat tetapi lebih dekat. Look at me. Jadi melihat lama dekat. Ya, terus ini langsung ya, objek pronoun. Jadi kalau I di sini maka jadinya my, ya bukan me. Ini tadi
lagi yang objek. Kalau ini my. Kalau you dia jadi your. He jadi his ya. She jadi sama. Tetap jadi is ya pakai s. We jadi our. Dia jadi terus bagaimana saya menuliskan proses adjektif? Kalau subjek pronoun diletakkan di depan, kalau objek di belakang, kalau posesif letaknya di mana ya? Dia letaknya di posesif adjektif selalu diletakkan sebelum noun. Bukuku, my book. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia benda dulu kepemilikan. Kalau dalam bahasa Inggris kepemilikan dulu baru benda. Maka my book bukan book my atau book me, bukan ya. Bukan my book atau book I, tetapi my book. Bukumu your book. Bukunya laki-laki his book. Bukunya dia perempuan ya. Buku kita bukunya mereka their book. Nah, biasanya kan kalau Islam itu benda atau hewan. Ini I love my dog. You need your keys. Kau butuh kuncimu. Jadi dia letaknya bebas asalkan yang jelas dia diletakkan sebelum ya. We appreciate our friends ya. They finish their homework. I teach my students. We listen to our teacher, for example ya. You should bring your umbrella dan sebagainya. I call my friend. Aku telepon temanku. Jadi diletakkan sebelum noun. Misalnya langsung soal perhatian. Nah ini terus terangkan yang namanya posesif. Misal ini, bagaimana kalau kita ingin, misal kalian itu cukup familiar dengan apostrofes, tanda apa ya, petik, tanda petik s. Nah biasanya menunjukkan kepemilikan. Selain kalian my, her, his, your dan sebagainya. Bisa tiras maka bukunya dirinya. Tidak selalu berbuk. Nah, ini kata lain ya, tiras book. Girls bag, tasnya dia perempuan, boys bag, sampai versinya dia laki-laki atau bukunya dia laki-laki. Nah, jadi seperti itu kalau bendanya tunggal. Jazz mom, ibunya si Jazz. Nah, misal seperti itu. Tetapi kalau misal ya katakanlah benda atau miliknya orang itu jamak, maka dia bisa apostrofnya ya. Bisa topi laki-laki itu atau topi-topi laki-laki itu. Jadi misal orangnya yang jamak mas. Nah jadi ini ya tanda subjeknya dia geser setelah s. Jadi ini orang itu orang berani ya bisa. Nah jadi geser apostrof. Jadi kata-kata the boys saya tuliskan kalau bisa jelasin kalau jelasin mula yang bisa dia terus kalau dia sama nah kalau dia enggak bukunya gadis itu satu toh bukunya satu punya ini sih gadis itu. Kalau bukunya satu yang punya banyak ya maka dia harus dikasih s itu besar ya dia tanda petiknya dia geser ke s berarti ini menunjukkan bahwa
itu adalah jamak. Kalau misalnya cuma bicara dulu nggak masalah, bundanya nggak masalah, cuma pilihnya siapa itu. Nanti dia yang akan menggeser apostrofnya, bukan bundanya, tapi miliknya siapa. Yang miliknya tunggal maka apostrof sebelum S. Tapi kalau yang punya banyak jamak maka apostrof diletakkan setelah S. Kita coba. Satu, mai ya, dua, yo, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, bedanya kayak gitu kan. Oke, satu, ya, backpack kita apa bukan bapak? Backpack itu kan punggung itu. Backpack orang yang dia suka. Nah, kalau sampai kasih backpack. Terus, wow. Yo, kita berempat. Oke, nah, 5. 1 pronoun.
his miliknya, hers miliknya dia perempuan, its itu tidak ada alias bisa sama, ours itu milik kita, yours itu milik kalian semua, theirs itu miliknya mereka banyak. Nah, jadi artinya ya tambah milik siapa dulu. Nah, bisa kalau kita gabungkan sama ini. Ya, milikku, milik mereka, milik kita, milik dia laki-laki, milik dia perempuan, sama miliknya dia hewan. Ya, jadi artinya milik. Nah, jadi bisa katakan gini. Kalau posesif adjektifnya my shirt is green, kaosku warnanya hijau. Nah, terus posesif pronoun the shirt is mine, kaos itu milikku. Berarti kan dua-duanya intinya bahwa dia punya kaos. Tapi kalau posesif adjective dia lebih spesifik, entah itu warna, entah itu ukuran, karena ada kata sifat itu mendeskripsikan itu dia lebih spesifik. Tapi kalau posesif pronoun just menunjukkan bahwa dia punya kaos. The shirt is mine. Kalau misal kamu milikku, you are mine. Pernah dengar itu? Pernah digubal itu? Terus kalau aku milikmu, I'm yours. Nah, kayak lagu ya. Nah gitu, jadi kata-katanya itu seperti itu ya. I'm yours, aku milikmu, kamu milikku, you are mine. Nah, berarti dia pakai posesif pronoun. Bisa, your book is new, bukumu baru. Berarti dia punya buku yang baru. Tapi kalau posesif pronoun just menunjukkan bahwa the book is yours. Buku ini punya dia udah, karena warnanya apa sih, jelas ini buku. Dia kurang spesifik sebenarnya. Tapi ya kita belajar juga. His pillow bisa. The dog is small ya. Artinya itu kecil. The dog is large. Large itu miliknya dia perempuan. Bisa seperti itu. Your house is big. Katakanlah rumahku besar, sama the house is yours ya. Apa ya, rumah ini punya. Their car is slow. Mobilnya itu jalannya pelan, bukan mobil cepat. Nah, the car is theirs ya. Mobil ini miliknya mereka. Seperti itu. His classroom is big bisa. Kelasnya besar sama dengan. Nah, kelas is his kelas. Nah, dia punya kelas. Jadi lebih ke posibilitas. Nah, jadi posesif pronoun selalu diletakkan. Nah, ya sebelum to be. Baru nanti posesif pronoun ada. Dia biasanya paling akhir. I'm yours, you are mine. Gampang ya? Sudah ada depannya. Tinggal satu posesif pronoun. Satu, mine. Dua, tiga, empat, lima, ours, enam, tujuh, belongs to itu maksudnya punyanya saudara. Belong itu masuk miliknya ya. Jadi anjing itu miliknya saudaraku. Nah, berarti kan saudaraku anjingnya. Anjing itu berarti milik saudaraku ya. 8 ours ya, anak Endra. 9 hers. 10 kandung hatiku. Berarti milik kalian kan. Yours ya, kamu
Banyak maksudnya ya. 8. Ini sama lagi yours ya. 9. Mine. 10. To my sister. Sedikit saja. Nah, pernah menunjuk ini itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ketika saya ingin menunjuk benda, ini enggak. Ini murid sama ini murid-murid enggak masalah. Terus kalau misal itu murid enggak masalah. Ini itu tidak pengaruh ke benda yang saya tunjuk jumlahnya juga atau jamaah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris sorry ya, jadi bahasa Arab. Karena juga bahasa Arab katanya. Kalau bahasa Inggris itu tunggal jamaah, ini itunya beda. Itu maksudnya. Coba ini bacanya apa ya? This, that, this, those. This, that, this, those. Ya, PH jadi. Bukan tos. Oh ya. Nah, kalau misal ini nanti diletakkannya seperti apa? Ini. This, ya. Misal buku ini, this itu untuk benda yang dekat. Ini nih, kasih berapa? This itu ini bukan bendanya tunggal. This buku ini. Buku ini satuan. This. Nanti kita tambah apa ya? Nanti kita jelas ini. This book is good. Nanti kita perjelas adjektif ya. Kita ke this book dulu. Kalau buku ini, nah maka kalau dalam bahasa Inggris ketika bundanya jamak, ini itunya juga ikut jamak. Kalau ininya bundanya tunggal, ini itunya ikut tunggal ya. Misal this book, di sini kan ini bukunya ini tunggal, buku juga ini bukunya tunggal. Kalau ininya jamak, bukunya juga jamak. Jadi harus sinkron. Nah, this book bukan this books, nggak bisa. Maka ketika ini tunggal, bukunya tunggal. Ketika ininya jamak, bukunya juga ikut jamak. Prinsipnya this student sama this students. Jadi tunggal ketemu tunggal, jamak ketemu jamak. Dasarnya itu. Ini pun sama. Ketika saya menyebutkan that itu buku yang that book. Kalau buku-buku itu atau itu buku-buku, maka ya tinggal those books. Nah, tunggal ketemu tunggal. Di sini jamak juga ketemu jamak. That student sama those students. Tunggal-tunggal, jamak-jamak. Isinya bahasa Inggris kayak gini. Des kata des, nggak ada des ya. This is an apple. Ini sebuah apel. Tunggal ketemu tunggal. Kalau ini apel maka these are apples. Nah, nanti kita bahas food ya. That is an apple. That ini mesti diikuti tunggal. Kalau those mesti diikuti jamak tulis paham. This sama that ini mesti bendanya tunggal. Kalau this dan those mesti bendanya jamak. This betul ya. Yuk, satu. This, dua. Tiga. Empat. Lima. Sepuluh.
Terus kalau children, this. Kalau trousers, pakai jamak this. Kalau woman pakai a, this. Kalau teacher, this. Kalau people, this. Ya. Terus kalau house, houses, doors. Kalau boys, doors. Kalau men pakai a, people, car, wes yang pakai sih ya, doors. Kalau misal saya mulai ini, kan kuncinya a. Dan sama dis itu is. Dos sama dis itu a. Ya 3. Konsepnya ya this itu pakainya is. Kalau this sama that, sorry ya, itu is. Kalau this sama those itu mesti a. Nanti kita perjelas pada saat verb ya. Karena pronoun itu mesti refer ke verb mesti ya. Maksudnya kalian tahu basicnya bahwa dalam artian pronoun atau subjek itu seperti ini ya. Nanti buat menegakkan kita kalau kita mau belajar verb. Nanti bisa dikatakan itu ya udah oh iya, nah ya saudara ya, karena masih proses validasi kayaknya memang belum. Nah, nanti untuk pertemuan kalian tetap tidak ada, tapi yang penting ada tanggal ya. Jadi kalian itu ikut tanggal ini tetap diapain untuk tanggal ini ya. Jadi aman nggak apa-apa itu kan direct pertemuan ya. Jadi dari sana nggak apa-apa, kalian tetap dicetak dan tanggal. Ya sama saya akhirnya ya, ini besok ini juga saya next we will discuss about verb ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita bahas kata kerja ya. Jadi sebelum kata kerja pahami dulu pronoun dulu, baru nanti pas kita kerja langsung eksekusi dulu biar seperti mana.